wabarakatuh yang patut ini lagi ya di titik balik perubahan. Masih dengan edisi dari Referensi Dr. David Terawan. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin program kita. Bahwa jika kita melepaskannya, letting go. Jadi lawan dari melepaskan itu kontrol. Jadi jika kita membebaskan diri dari upaya untuk mengendalikan, maka kita akan hidupnya itu mengalir. Hidupnya mengalir. Artinya gini, mengalir ini harus dipahami dalam konteks posisi aku. Gitu. Harus dipahami dalam konteks posisi aku. Jadi kalau aku itu dia di posisi dualitas, ya, maka memang mau nggak mau, aku itu harus mengontrol segalanya. Gitu. Jadi apa namanya? Dia harus mengontrol segalanya. Kenapa? Karena aku itu sudah dalam posisi membawa beban gitu. Dia sudah ketimpuk banyak penderitaan. Jadi cirinya kontrol itu pasti ada penderitaan. Contoh kalau orang tua itu dikit-dikit kontrol, itu orang tua menderita di situ. Uangnya jangan boros-boros ya, bilang aja uangnya sedikit. Ada penderitaan karena uang gitu. Jadi ada beban di situ. Tapi kalau orang tua uangnya tidak ada lagi, kayak Pak Margono lah, itu enggak pernah bilang nanti uangnya jangan dihabisin ya, enggak, loss. Kenapa? Tidak ada penderitaan lagi dalam uang. Tidak ada penderitaan dalam uang. Jadi kontrol itu menunjukkan adanya kekurangan. Nah, kalau tanpa nomor seri uangnya uang palsu Mas Imam. Seperti itu. Jadi ya jadi kekurangan atau korban. Jadi aku itu menjadi korban sebenarnya. Korban dari uang. Jadi ketika aku itu menjadi korban, dia akan banyak mengontrol. Itu cirinya gitu. Jadi aku itu sudah terjebak dalam mentalitas korban, menjadi korban.
menjadi korban. Jadi yang pernah menjadi korban akan punya apa ya, mental kontrolnya kuat gitu. Tetapi kalau akunya itu non dual, ini kan aku dualitas. Aku dualitas tuh menjadi korban. Yang korban yang harus bertahan hidup. Kalau aku dualitas tuh menjadi korban yang harus bertahan hidup. Makanya jatuhnya kontrol. Kontrol itu artinya aku nggak mau menderita lah. Aku nggak mau ketambahan penderitaan lagi. Ya, aku nggak mau nambah derita lagi. Aku nggak mau nambah penderitaan lagi. Maka dikontrol. Nah, itu konteks aku dualitas. Kemudian kalau akunya itu non-dualitas, oh bukan kontrol dia, let go gitu. Let go tuh mengizinkan. Contoh yang paling ekstrim itu digambarkan oleh Hawking dalam kuliah, videonya judulnya Heisenberg. Diceritakan di sana ada misalnya contoh kecanduan kue, ya kan? Atau kecanduan judul lah, biar kelihatan agak lanang dikit. Atau kecanduan narkoba, biar kelihatan kriminal dikit gitu. Kalau kecanduan kue kok kayaknya feminim banget ya. Kecanduan kok kue gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi dia kecanduan kue. Kalau pakai pendekatan aku dualitas, maka harus kontrol kue itu, jangan masuk. Kalau non dualitas enggak. Kuenya itu kalau perlu rumahmu penuhin dengan kue. Penuhin dengan kue. Izinkan kau makan kue itu. Tapi dengan posisi akunya sudah non dual, aku dualitas, ya nanti tambah kecanduan. Jadi pastikan kalau mau pakai caranya Hawking itu akunya non dual. Ya, ini sering dimanfaatkan sama anak-anak nakal lagi. Kata Bang Aswar boleh lo boros. Nah, iya, asalkan akumu non dual, aku dualitas kok boros. Harus dikontrol kalau akunya masih dualitas. Kalau akunya non dual ya let go gitu. Wah, kecanduan donat ini kayaknya nyindir ini. Jadi justru jangan dikontrol. Tetapi ini dengan catatan akunya non dual.
Jadi disediain aja kue. Baru nanti catat serialnya itu. Dicatat serialnya. Serial A, katakan makan kuenya 200. Banyakan juga lah ini. Hantu ini yang makan. Ya 50 lah. Serial B, 14. Karena banyak kelas. Serial C, 70. Habis berantem. Nah, dicatat terus. Lama-lama itu nanti nol. Karena begini, dalam akun non-dual itu kan dia di balik serial ini selalu ada pola ABC-nya. Gitu. Jadi ketika serialnya muncul, akun non-dual itu justru memang sengaja memunculkan serialnya untuk membatalkan pola dari serial tadi. Memang dipancing. Memang dipancing gitu. Bisa untuk merokok juga, Kang ya? Oh, bisa. Asalkan akunnya non-dual loh. Jangan, ini persyaratan prinsip Heisenberg itu. Kalau akunnya non-dual. Kalau dualitas memang udah, nggak usah dikasih duit. Kontrol aja udah. Gitu. Jadi prinsip Heisenberg itu dengan catatan akunnya non-dual. Akun non-dual itu gimana cara kerjanya? Memang dia yang penting itu sudah niat bahwa saya hadir di sini itu untuk membatalkan pola kecanduan ini. Gitu. Niatnya kan gitu. Jadi dia sudah pasang niat bahwa ini nol. Gitu. Ini nol. Menuju nol. Dia sudah niat akunnya itu hadir untuk membatalkan seluruh pola kecanduan gitu. Seluruh serial kecanduan pada orang ini. Atau aku itu hadir untuk membatalkan membatalkan pola kecanduan secara kolektif yang muncul pada orang ini. Gitu. Maka misalnya catatan hariannya itu catatan serialnya kan. Serialnya harus dibikin grafik. Jadi modelnya itu gini. Katakan hari ini 40. Jadi 40 terhadap 0. Jadi polanya itu dibatalin. 50 terhadap 0 gitu. Itu kalau digambarkan ya. Jadi aku itu bekerja untuk membatalkan pola dari serial yang muncul. Dibatalkan. Pada akhirnya seluruh pola tadi itu sudah ya selesai. Kalau polanya selesai, nggak ada serialnya. Nah, masalahnya itu kadang-kadang orang kita itu bahas letting go itu artinya orang urus. Nggak ada ilmu kalau pakai letting go. Akhirnya apa? Akhirnya jatuhnya ke permisif. Kata Bang Aswar. Saya akan menjelaskannya dalam konteks ilmu, bukan bebas dari konteks ilmu. Gitu. Jadi yang dibatalkan tuh pola ABC dari serial A, dari serial B, dari serial C. Itu yang disebut dengan letting go. Diizinkan untuk dibatalkan. Tapi yang membatalkan itu adalah kekuatan konteksnya. Makanya kelihatan tidak melakukan apa-apa. Iya, yang bekerja itu konteks akunya. Seperti itu. Yang membatalkan tuh konteks akunya, pola itu. Jadi izinkan dia muncul untuk dibatalkan polanya. Serialnya biarkan dia muncul. Oh
ini pendekatan yang ekstrim. Pendekatan yang ekstrim ini. Ekstrim gitu. Jadi bukan dihindari, tapi sediakan kue. Misalnya orang mau membatalkan pola ngutang. Enggak, kamu jangan menghindari utang. Justru siapkan semua hal yang itu membuatmu bisa berutang. Ya, seperti itu. Makanya harus sadar miskin kalau mau kaya. Karena itu harus dibatalkan. Serial miskin, serial harus dibatalkan pola ABC dari setiap serial miskin. Harus dibatalin. Jadi miskin itu kayak apa? Itu harus kamu munculkan. Miskin itu pelit, jadi harus pelit tiap hari. Ketika muncul pelitnya, dibatalin polanya. Jadi jangan dikontrol serialnya. Justru serialnya itu izinkan saja muncul, lalu batalkan polanya lah. Itu maksudnya letting go. Kan itu dibahas di buku letting go kan. Jadi jangan menghindari apapun. Izinkan itu lewat. Ketika dia lewat, pola itu lewat, maka dia akan mengalami rekontekstualisasi gitu. Jadi harus dipahami itu membatalkannya itu dalam konteks. Pahami dulu yang ini. Pahami dulu konteks non-dual gitu. Kalau nggak paham non-dual ya nggak bisa. Mendingan kontrol AWS. Ya, kalau nggak paham non-dual mau nggak mau harus pakai pendekatan kontrol. Jadi non-dual itu bukan bodoh, tapi dia bekerja dengan epistemologi yang berbeda gitu. Jadi nggak sembarangan ini yang bisa menerapkan prinsip letting go. Harus akunya itu non-dual gitu. Jadi nggak jangan dipahami dalam konteks tanpa ilmu. Kita sedang membahas aku dualitas dan aku non-dual. Namanya saja prinsip Heisenberg itu ahli fisika kuantum yang menemukan rumus ketidakpastian. Prinsip nonlinear itu sebenarnya mirip dengan cerita memecahkan batu. Kamu tidak tahu hentakan yang keberapa batu itu akan terbelah. Tapi setiap hentakan itu menyumbang. Kamu tidak akan tahu membatalkan yang mana. Yang itu menjadi titik kritisnya. Tapi setiap pembatalan itu menyumbang keretakan. Ya kan? Itu yang disebut dengan prinsip ketidakpastian. Nah, iya, orang Indonesia itu baca buku letting go tapi tidak paham bahwa itu kan ditulis dalam konteks non-dual. Dia pikir itu letting go itu pokoknya nggak usah ngapa-ngapain. Wah, itu wong itu yang nulis itu ahli ilmu kok. Ya kan? Pantas baca buku letting go nggak mudeng-mudeng. Itu diterangkan dalam konteks non-dual. Hawking tuh ilmuwan toh itu. Jadi letting go itu mirip dengan hentakan itu. Izinkan saja. Terus mukul. Terus batalkan polanya, tapi kita nggak akan pernah tahu membatalkan yang mana yang itu sampai mencapai titik kritis. Retak, terbelah. Apakah hentakan yang ke-100, tapi nggak tahu. Jadi itulah prinsip ketidakpastiannya Heisenberg. Sementara kontrol kan mencari kepastian. Ya, jadi justru prinsip Heisenberg itu terbuka dulu. Buka semua kemungkinan, buka semua serial itu, baru batalkan satu-satu. Pertanyaannya kapan akan selesai? Nggak tahu. Nggak tahu karena kita nggak tahu berapa beban karmanya gitu.
kita nggak tahu berapa beban pola ABC-nya. Jadi jangan tanya kapannya, karena itu pola kolektif, pola bersama gitu. Seperti itu. Seperti itu. Jadi dia jadi letting go itu harus dengan ilmu. Ya, nggak bisa kok sembarangan gitu. Itu kan apa metode spiritual lah. Nah itu kadang-kadang itu tipuannya, apa ilusinya gitu. Membaca prinsip-prinsip spiritual, yang penting kamu ikhlas, nanti semua akan berubah. Ya nggak ada berubah-berubah, Wong. Itu kan ikhlas dalam konteks non dual, bukan ikhlas dalam konteks dualitas gitu. Ya jadi creation kan, dia aku itu pada akhirnya itu mengevolusikan pola kan. Jadi yang dilakukan itu membatalkan pola yang ini gitu. Ini kan bukan doing tuh ini, tapi membuat pola baru dari pola lama. Gitu. Nah kalau yang serial baru doing gitu. Ini baru yang doing. Nah kita itu bekerja di level ABC. Letting go itu di level ABC. Seperti itu. Letting go itu di level ABC. Nah, jadi akunya harus non-dual. Inilah. Nanti ada pola ABC pada serial A. Nanti ada pola ABC pada serial B. Gitu kira-kira tuh pemahamannya. Dan itu udah harus belajar teori-teorinya dulu. Ya, harus paham pengetahuan non-dual gitu. Kayak gitulah. Termasuk sakit sebenarnya. Termasuk sakit serial. Oh hari ini masih sakit. Oke. Mampu nggak akunya itu membatalkan pola ABC dari serial harian itu. Makanya dalam prinsip Heisenberg itu disuruh catat serialnya. Karena pada serial itu pasti ada pola ABC-nya gitu. Disuruh catat. Seperti itu. Jadi yang kerja itu konteksnya. Jadi yang hidup itu konteks akunya itu. Dan itu kamu nggak boleh tanya gimana itu Bang Aswar. Ya kamu berarti nggak tahu. Udah gitu aja. Berarti akumu di dualitas. Kalau nggak tahu ini, jangan tanyakan terus gimana Bang Aswar. Yang nggak bisa tanyakan begitu. Ini kan bukan pertanyaan bagaimana. Ini kan ontologi aku. Kalau akumu nggak tahu ya udah. Berarti bukan di situ. Kamu kerjanya di dualitas saja. Itu berarti bukan posisi akumu. Kayak gitu dia. Jadi nggak boleh tanya. Terus itu bagaimana Bang Aswar? Ya nggak bisa gitu. Ini kan bukan pertanyaan epistemologi ya. Itu ontologi itu ya berarti akumu nggak di situ. Kamu berarti cari aku yang dualitas. Kamu kerja di situ gitu. Seperti itu dia. Caranya gimana? Nggak ada caranya. Aku kok ditanyain caranya, itu kan kesadaran aku gitu, bukan kesadaran yang nggak ada caranya gitu. Jadi dalam kesadaran itu nggak boleh tanya cara, nggak boleh tanya cara. Cara itu kan untuk bikin kue,
Kesadaran gimana bikin kesadaran? Nggak ada caranya. Nggak ada caranya dia. Jadi kamu di situ atau tidak? Kamu menjadi itu atau tidak? Kalau belum menjadi ya sudah. Berarti kamu bukan di situ gitu. Jadi kesadaran itu nggak ada caranya gitu. Nggak ada caranya. Gimana cara menjadi pohonnya? Nggak ada. Tetapi kamu bisa transendensi. Kamu bisa menaikkan level kesadaran. Caranya bang, itu kamu MTLOC mau tak caranya gitu. Pasti waduh, cari cara lain lah kalau kamu nggak tahu. Kamu harus transendensi, itu caranya. Transendensikan posisi aku. Ditransendensikan, ditalkinkan. Nah itu yang harus kamu terlatih, mentransendensikan posisi akumu. Kamu harus belajar untuk mentransendensikan posisi aku. Jadi caranya itu kamu menjadi seperti aku yang saya ceritakan itu. Hanya itu caranya. Kamu menjadi seperti ini. Gitu. Dan itu belajarnya lewat transendensi. Saya nggak tahu yang lain gimana. Yang penting kalau saya dulu mengubah cara menjadi itu. Bukan cara sebenarnya. Way of being itu mengubah posisi kemenjadian gitu ya. Way of being itu ya apa ya, jalur itu kan jalan spiritual itu. Kamu harus punya jalur spiritualitas gitu. Bahasanya kamu harus punya sanad. Kamu harus punya sanad yang bisa membawa akumu itu, mentransformasi akumu pindah posisi gitu. Caranya gitu. Kamu harus punya sanad yang mampu mentransendensikan posisi akumu. Gitu. Jadi kamu nggak bisa belajar sendiri. Nggak bisa. Kamu baca buku, ya, tapi itu berbeda dengan mentransendensikan posisi aku itu. Ya itu cara belajar yang seperti itulah yang kemudian tidak dikenal oleh masyarakat. Gitu. Seperti itu. Jadi harus ada konteks baru gitu kan. Kamu belajar hadir pada konteks baru itu kan. Caranya begitu. Jadi kamu harus menerima talqin konteks. Harus menerima talqin konteks gitu. Kamu harus menerima talqin konteks non-dual. Tanpa itu nggak bisa. Hanya begitu memang gaya belajarnya. Gaya belajar. Jadi ketika kamu di aku dualitas, kamu talqin sendiri. Kamu talqin akumu dengan konteks baru. Nah, itu dengan konteks non-dual. Seperti itu. Gaya belajarnya begitu. Kalau kamu mampu lakukan, ya lakukan. Kalau tidak mampu, itu harus dibersamai dia. Harus dibersamai. Jadi mengubah posisi, ya level kesadaran itu konteks namanya. Kalau di level kesadaran itu konteks. Level kesadaran itu berarti konteks aku. Konteks keakuanmu harus berubah. Makanya ditalkin terus. Ada kayak misalnya yang WA tadi malam, Bang, waduh, saya ini panen penderitaan. Saya tolongin. Enggak, kamu talkin dirimu dengan konteks non-dual.
Panen penderitaan itu karena ribut dengan orang. Nah, itu kan sudah konteks dualitas. Kamu talkin dirimu bahwa semua orang itu orang pada diriku sendiri. Kamu talkin itu. Itu nanti nggak akan konflik. Pada akhirnya kamu menemukan kesalahan karena akumu itu ribut dengan dirinya sendiri gitu. Hanya itu, ya hanya itu. Kamu ulangi seumur hidup itu. Kalau kamu ribut, kamu talkin bahwa semua orang itu adalah orang pada akuku sendiri. Tidak ada aku lain pada orang itu kecuali akuku sendiri. Jadi sebenarnya kamu ribut dengan orang itu menunjukkan kekacauan akumu gitu. Luka-luka pada akumu sendiri. Gitu toh Bang. Ya gitu toh. Mau apa lagi? Tapi itu kamu harus lakukan ketika konflik atau ketika mau konflik. Kamu talkin terus seperti itu. Berkonteks non dual gitu. Nah, gitu. Itu menunjukkan luka-luka pada akumu sendiri. Solusinya adalah kamu kembali kepada posisi kebenaran. Jadi stop ingin menyelesaikan konflik. Tapi talkin dirimu dengan konteks non dual. Kan udah dikasih tahu bahwa semua orang itu adalah orang pada akuku sendiri. Udah selesai, nggak ada konflik. Nggak ada lagi konflik A dengan B, enggak. Jadi luka-luka pada aku itulah yang muncul sebagai serial baku hantam misalnya gitu. Hanya itu dia. Jadi kesadaran pada konteks dualitas dan kesadaran pada konteks non-dual. Ketika muncul konteks non-dual, serial itu membawa konteks dualitas gitu ya. Batalkan dengan konteks non-dual. Batalkan. Itu kan namanya ditalkin itu kan membatalkan konteks. Membatalkan konteks. Makanya pola membatalkan konteks itu adalah pola nafi isbat. Pokamina gitu. Pokamina. Itu kalau bahasa kampungnya begitu. Polanya selalu nafi isbat. Itu pola membatalkan konteks. Itu namanya nafi isbat. Gitu. Kamu harus tahu konteks yang harus kamu nafi dan kamu harus tahu konteks yang kamu isbat. Itu kan gitu aja. Ya, itu aja kan. Sepanjang seumur hidup tuh ya talkin tuh ya begitu itu. Polanya nafi isbat. Konteks mana yang dinafi, konteks mana yang diisbat. Gitu. Seperti itu dia kesadaran nafi isbat gitu. Hanya seperti itu dia. Nah, kalau kamu nggak mampu nafikan sendiri, itu kamu butuh mentor untuk menafikan konteks dualitasmu gitu. Di situ kamu harus bayar itu. Kalau konteks non dual itu ambil aja bahwa undi gratis ini, bahwa semua orang pada diriku. Coba pas muncul kamu lagi kecurian. Wah nggak bisa ini bang, pingin saya cari, saya tahu rumahnya, pingin saya bakar ini. Nah itu yang harus kamu tebus. Ya itu dualitas. Saya nggak mampu loh ke non dual ketika yang nyuri ini dulu pernah saya tolong, pingin saya pites. Kayak gitu. Ada cerita gitu ya. Ada cerita di buku Zero Limit. Zero Limit itu yang cerita itu Joe Vital gitu. Joe Vital. Jadi Joe Vital ini baru ditalkin konteks non dual sama Howland. Joe Vital itu cerita yang lucu banget. Jadi dia baru ditalkin konteks non dual sama Howland. Dan dia udah ngisi kelas juga, ngisi kelas bersama Howland.
pulang ke rumah, asistennya itu sudah tidak ada di rumah. Padahal ada proyek yang deadline-nya itu membutuhkan kehadiran asistennya gitu. Hari pertama itu masih kuat talkinnya. Semakin dekat deadline-nya, yang kebayang katanya ini asisten saya kepingin saya bunuh. Kepingin saya bunuh ini asisten ini. Atau tahu ada proyek, kok dia menghilang gitu. Itu baca di Jerolimin, cerita itu. Bukan lagi saya mengasihimu, tapi saya ingin bunuh kamu. Nah itu masalahnya ketika deadline-nya makin dekat, dia sudah nggak mampu untuk menafikan kontekstualitas dan mengisbat non-dual. Yang muncul malah, saya pingin menghajar asisten saya nih. Udah tahu ada deadline, dia malah kabur. Akhirnya kena denda dia. Kena rugi banyak dia dari proyek itu. Gitu. Wah, katanya berat juga ya ini ya menerapkan konteks dualitas non dual ini ketika ada tekanan project gitu, ada tekanan project dia marah, pokoknya yang terbayang itu kepingin saya cekik lehernya anak ini gitu. Dasar karyawan nggak tahu untung, udah ditolong malah ketanggung jawab, nggak ada ubudianya, nggak ada ubudianya gitu. Nah, itu pertaruhannya itu di situ. Udah pokoknya tak pecat, kalau kamu datang tak pecat, potong gaji, tahan ijazah pokoknya. Ditambah dengan saya maki-maki. Yang terbayang begitu. Nah itu akhirnya dia harus ikut ini lagi, bayar lagi, biar saya bisa keluar, biar saya bisa lulus dari karma dualitas ini. Itu kok bayar. Dan setiap sesi sama Haulen harus bayar 1.500.000 hanya untuk ditalking. Wah, kaya Haulen. Jadi ada kasus-kasus tertentu itu kita nggak bisa nalkin diri kita sendiri. Saya aja. Itulah alasan pergi ziarah. Minta ditalkin. Ziarah. Jadi tidak semua kasus itu kita mampu talkin sendiri. Itu gunanya kita punya guru. Punya amalia. Amalia itu gunanya itu. Gitu. Jangan kayak siapa? Korun. Jadi di Quran itu ada tokoh, ada empat tokoh yang itu menunjukkan kesombongan. Salah satunya itu Korun. Korun itu setelah kaya dia bilang, ini kan saya kaya karena ilmu saya. Nah, itu sama itu. Oh, ini kan saya di non-dual ini karena ilmu saya, bukan karena lagi hubungan dengan guru. Nah, itu kena Korun itu. Hati-hati itu. Di Quran diceritakan, jadi dia kemudian itu setelah dia sekuler dia, mengsekularisasi konteks. Padahal konteks itu awalnya adalah hubungan, bukan sekuler. Banyak itu. Setelah pintar dia mensekularisasi konteks. Itu diceritakan di Quran loh itu. Hati-hati itu yang sudah bisa non dual itu, jangan kamu sekularisasi bahwa ini ilmuku gitu. Ini adalah hubunganku dengan guru. Kayak gitu. Ini adalah relasi. Hasil hubungan, bukan pencapaian individu gitu. Jadi jangan sampai kemudian tuh mensekularisasi konteks dualitas itu gitu. Itu di Quran ada, tapi jarang-jarang saya. Yang tiga yang lain, tiga kesombongan, kan ada 4 pola kesombongan itu. Ada 4. Hati-hati itu. Wah ini nindir Mas Imam. Tadinya sabar banget habis ngisi,
kelas sabar. Giliran anak numpahin adonan donat, ngamuk-ngamuk. Jadi Pak Suhadi nyindir Mas Imam ini. Setelah anak numpahin adonan donat, nah, oh iki wes tahun lalu, Pak. Oh terlampaui. Jadi itu konteks non-dual itu jangan disekularisasi. Dia tidak boleh disekularisasi. Bahaya itu suatu bentuk kesombongan ilmu itu adalah mensekularisasi sanad itu dihapus gitu. Sanadnya itu dihapus. Harus tetap bersanad. Kayak misalnya gini, saya kasih contoh ya. Itu bahayanya mensekularisasi sanad. Karena sanad itu bukan sekularisasi, dia hubungan. Hubungan non-dual. Sebenarnya itu hubungan non-dual. Jadi konteks non-dual itu konteks hubungan non-dual gitu. Bukan konteks sekuler gitu. Kalau hubungan non-dual itu, konteks hubungan non-dual itu disekularisasi hanya ilmu non-dual, ya itu sombong. Sombong. Itu sombong. Itu salah satu kesombongan yang diterangkan di Quran itu pada Qarun. Korun, bukan pada Qarun. Kalau di sahabat Nabi itu Salabah. Salabah itu kemudian tuh mensekularisasi hasil. Tidak lagi bersanad, memutus sanad ya. Memutus sanad. Gara-gara sudah 500, ini aku sudah konteks non-dual ini. Diputus sanad itu diterangkan di Quran. Hati-hati ya. Hati-hati. Memutus sanad itu. Padahal ini adalah sanad non-dual sebenarnya. Bukan ilmu non-dual. Ilmu non-dual. Itu kalau yang baca-baca kitab-kitab itu banyak itu. Kenapa sih? Kayak Salabah, Korun, ini ada lagi kaum Hawarin. Itu mereka sudah telah berilmu memutus sanad ilmu itu gitu. Karena dia sudah kuasai gitu. Aku sudah kuasai, itu sekuler namanya. Mensekularisasi ilmu. Jatuh di situ. Itu di ini ya. Jadi sanad itu jangan disekularisasi. Sanad itu artinya hubungan non-dual. Hubungan non-dual. Jadi non-dual itu hubungan. Hubungan. Kalau bahasa medis bemo dia. Bemo. Ma'a gitu ya. Kalau bemo itu di Quran itu ma'a. Misalnya ada ma'iyah. Ya kan? Kalau di Quran tuh misalnya banyak ayat-ayat ma'a itu. Banyak. Sebenarnya dia bahwa non-dualitas itu hubungan, bukan sekuler gitu. Jadi tidak ada, justru yang dualitas itu sekuler, tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Seperti itu. Ajajil jatuh itu karena mensekularisasi sanad itu. Korun semuanya jatuh. Semuanya jatuh. Tapi itu kalau ya baca kitab lah. Tanya-tanya Mas Rustam gitu, yang membaca di Quran itu ada 4 kalimat kesombongan gitu. Salah satunya itu mensekularisasi sanad. Sanad itu hubungan. Kan nggak bisa saya bilang saya ini hanya aswar, bukan aswar bin. Nggak mungkin. Memutus bin itu
sekularisasi itu. Ya, kan? Memutus bin. Kan nggak bisa, saya harus selalu bilang Aswar bin ini gitu. Kan saya nggak bisa mentang-mentang sudah punya KTP sendiri, binnya aku hapus, aku ganti suka-suka. Nggak bisa begitu. Memutus hubungan itu berbahaya. Gitu. Memutus hubungan itu nanti muncul, kalau itu bahaya loh itu. Nanti ada organ-organ kayak tangan, kaki, itu bisa putus. Karena memutus bin, memutus. Makanya hubungan itu jangan diputus. Walaupun sudah 900. 900, wah udah nggak ada guru. Itu kamu lebih korun dari korun. Itu diterangkan di Quran. Tanya aja tuh yang bisa baca-baca kitab itu. Tanya aja kayak Mas Rustam ini tahu pasti. Nah, pesantren itu tahu. Ada babnya sendiri itu. Seperti itu. Kalau sombong, jadi kesombongan itu ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Fir'aun itu satu jenis. Korun itu satu jenis. Kalau iblis itu, dia sombong karena zat. Dia sombong karena zat. Itu kesombongannya iblis. Itu mirip kesombongannya siapa yang di Jerman itu? Mas Hitler. Nah, itu kesombongan iblis itu kesombongannya Hitler. Bahwa bangsa Arya itu adalah yang paling mulia di antara semua. Ya, ini orang mula jangan sampai orang mula ini orang yang paling ini. Jangan. Itu kesombongannya iblis. Fir'aun saja bukan itu kesombongan. Gitu. Jadi kesombongannya iblis itu adalah kesombongan yang hanya bisa dimiliki oleh Tuhan. Ya kan? Kesombongan pada zat. Kalau korun itu kesombongan pada ilmu. Kalau Fir'aun itu kesombongan karena kekuasaan. Ada lagi satu. Cari sendirilah, baca gitu. Seperti itu. Hati-hati itu, hati-hati. Karena sebenarnya dualitas non-dual itu hubungan non-dual. Hubungan dalam konteks. Makanya kita di dimensi 10-nya itu abi gitu. Abi itu hubungan non-dual dengan sumber diri gitu. Nggak putus. Termasuk dalam ilmu, itu kan kita, ya kalau sudah menerima talqinnya, itu hubungannya harus non-dual dengan pemberi talqin itu. Nah, ini yang kadang-kadang itu berbahaya ya. Belajar kesadaran, kemudian tuh ya tetap harus belajar lah. Terutama yang 4 jenis kesombongan yang ada di Quran. Gitu. Ada jenis-jenisnya gitu. Ada jenis-jenisnya. Hati-hati. Yang berbahaya itu kesombongan karena ilmu. Ada, itu korun, salaba gitu kan. Dia memutus sanad ilmu. Sama dengan memutus nasab itu. Seperti itu. Jadi amalia itu sanadnya harus dirawat. Amalia itu sanadnya harus dirawat. Biar tidak mengalami kesombongan karena ilmu. Oke, saya kira itu ya. Jadi inilah masyarakat kita itu kalau mendengar metode spiritual dikiranya gampang itu. Kamu ikhlas saja nanti seperti ini. Aduh, enggak, ikhlas itu pekerjaan sulit. Kamu sabar aja, itu pekerjaan sulit gitu.
Nah, semuanya mampu. Karena itu membutuhkan konteks yang jelas gitu. Jadi seolah-olah misalnya ya di masyarakat kita itu kamu cukup letting go, letting go. Letting go itu piye. Teorinya itu harus harus mapan. Karena itu pekerjaannya tidak bisa itu batinia gitu. Minimal ya kalau teorinya harus bagus untuk melihat bahwa kamu menguasai konteks itu, maka coba teoritisasi. Kulihat bagaimana cara menteoritisasi konteks itu. Harus diuji begitu, jangan. Jadi justru spiritualitas itu membutuhkan pemahaman teoritis yang fasih. Karena untuk mengujinya kamu menguasai konteks, coba teoritisasi. Tanpa kamu teoritisasi, berarti kamu nggak menguasai konteks itu. Nah iya, masyarakat itu kan letting go itu tanpa konteks. Lalu mereka keluar dari situ merasa sudah bisa itu kan. Itu kan ya biarin aja gitu. Kang, Asal share jangan screen-nya masiman lepas loh, gitu. Kang. Gimana? Share screen-nya lepas. Pasang lagi. Jadi gitu. Jadi kalau spiritualitas itu karena barang itu barang tak kasat mata, maka uji dia secara teoritis. Ya kan, bagaimana memastikan bahwa kamu mempraktekkan letting go itu sudah benar? Jangan sampai kayak kebanyakan orang letting go itu apa? Mbuh raweru. Alah, sudah jelas belas. Apalagi sampai ada istilah gimana spiritual itu? Jangan dibahasakan. Itu enggak ngerti konteks dia. Apa sih wahyu ayat terbahasakan kok? Percakapan Allah dengan Nabi ayat terbahasakan, apalagi cuma letting go. Jadi cara memeriksa konteks itu, konteks subjektif diteoritisasi gitu. Periksa dia di teorinya. Kalau nggak ada teorinya berarti dia belum menguasai konteks itu, gitu aja. Tidak mudah itu. Tidak mudah. Saya dulu ya belajar teori itu selesai 14 tahun gitu. 9 tahun pertama itu saya tahu konteksnya. Tapi untuk menteoritisasinya itu sampai tambah lagi 5 tahun. Itu untuk memastikan bahwa kita sudah menguasai konteks itu. Coba teoritisasi. Coba tulis, coba modelkan. Coba potret. Konteks itu difoto dengan model gitu. Harus begitu. Ya, Adam saja disuruh membahasakan gitu, nama-nama itu. Disuruh membahasakan konteks itu gitu. Diuji, baru malaikat pancen ngeten gitu. Pancen ngeten malaikat. Sujud. Karena apa? Dia mampu menteoritisasi konteks. Tuh. Kalau kamu bisa teoritisasi, itu sudah menjadi hakmu gitu. Nah, kalau sudah menjadi hakmu, jangan lupa sanad. Ya, tuh. Jangan lupa sanad gitu. Amalia itu ada sanadnya. Kirimin Fatihah itu menunjukkan hubungan non dual gitu. Serem juga ini belajar kesadaran lalu kemudian itu nanti ada kesombongan, nanti ini aku petain. Tapi harus bayar itu. Iya itu bikin ilmu kok harus bayar itu. Nanti Mas Imam itu bisa pakai buat ceramah di kabupaten, di provinsi. Harus bayar itu. Karena nulisnya butuh listrik. Ngambilnya itu butuh kopi. Wah, butuh kopi itu nulis saya, Pak. Pagi-pagi saya kopinya udah 2 gelas. Ya gitu Mas Imam. Ya. Jadi aku bikinin lah modelnya. Menarik itu. Menarik. Makanya di Toriko itu sanat itu dijaga karena itu sebenarnya hubungan non dual. Hubungan non dual. Hubungan ilmu tetapi dalam kerangka hubungan non dual gitu.
ilmu tapi hubungannya non. Karena ada ilmu yang tidak non dual, itu contohnya korun salaba, ngeri itu, ngeri, ya ngeri. Itu dibahas di Quran gitu. Besok-besok kalau kelas sebelum bahas ilmu belajar dulu bab kesombongan. Tapi itu harusnya di ini sendiri lah itu ya. Itu dikaji sendiri. Bayangkan salaba itu sampai Khalifah Umar ditolaknya. Jadi dia sudah tidak ada hubungan lagi karena sudah menguasai ilmunya. Sekuler namanya. Itu kan sebenarnya yang terjadi pada ilmuwan barat. Ketika mereka mengambil ilmu di Cordova, di Spanyol, mereka memutus sanad karena sudah dapat ilmunya. Sampai sekarang sekuler dia. Sampai sekarang. Nah, salaba itu yang kambingnya banyak, tapi lupa gurunya gitu. Hati-hati masih kambingmu banyak, kamu lupa kamu. Mentang-mentang kambingmu udah banyak ya. Kamu lupa sama ayah misalnya. Nah, saya udah kaya, saya tanpa tanggungan ayah ibu, saya udah berdiri di atas kaki sendiri dalam kurung berdikari. Itu kamu hubunganmu dualitas gitu. Itu salah satu bentuk kesombongan. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang mau nyimak ulang PBB, bisa ini ya, lihat di channel YouTube Evolusi Jiwa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar nanti dapat pemberitahuan ketika upload video terbaru. Terima kasih. Kita bertemu minggu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.